Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Baik lagi bersama saya Bambang Ferdiansa di channel yang sama, yaitu channel Bambang Ferdiansa Lau. Sahabat-sahabat semua, di sini kita berbicara apa adanya, berdasarkan fakta, logika, dan suara hati rakyat kecil. Hari ini kita bahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Jalan rusak, proyek ngawur, dan pejabat yang cuma duduk manis di ruang ber-AC. Sahabat-sahabat semua, baru-baru ini viral di media sosial, yaitu Kang Deddy Mulyadi memarahi seorang mandor proyek galian tanah. Tentunya bukan tanpa sebab. Karena apa? Jalan beton rusak, penuh lumpur, gerbang tol yang mestinya bersih, ini malah menjadi seperti kubangan kerbau. Kang Deddy bertanya keras terhadap seorang mandor, kamu ngerti K3 nggak? Anda belajar K3 nggak? Ada standarisasi kerja. Kenapa Anda ngotor di jalan? Dari sini kita udah siram. Nggak bisa. Saya 3 kali nyiram di gerbang tol Kalijati. Dan saya ingin tanya hal yang sama ke seluruh kontraktor di seluruh negeri ini. Apakah kalian bekerja dengan hati atau cuma kejar target dan stropeti? Bapak pernah nyemprot jalan nggak? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Bapak hanya ngambil untung di sini, tapi Bapak nggak peduli pada lingkungan di sini. Tapi kan kami bayar, Pak, kerja ini. Saya nggak ada urusan dengan bayar siapapun. Setiap orang yang bekerja di sini, ngambil rezeki di tanah ini, dia harus memperhatikan lingkungan di sini. Sahabat-sahabat semua, ini bukan kasus 1-2. Proyek galian tanah, proyek pelebaran jalan, dan pembangunan lainnya menjadi seringkali mengabaikan K3, yaitu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Rambut tidak ada, pengamanan nol, kendaraan proyek nggak ditutup, jalan dilalui begitu saja. Kenapa Anda ngotor Lumpur dibiarkan, aspal rusak, warga yang menjadi korban. Coba lihat, di kampung kita pun ada yang seperti ini kan? Yang katanya pembangunan, tapi justru menyengsarakan. Ya, Siapa? coba diperhatikan. Saya nanya lagi, truknya sesuai tonase nggak? Ya, tidak sesuai. Tidak Pak. sesuai. Tidak sesuai, melanggar nggak? Udah. Sudah, yang sekarang kalau nggak sesuai tonase nggak bisa lewat. Saya besok tutup pakai satlantas. Dampak sosial dan ekonomi. Dampaknya anak sekolah jatuh karena jalannya licin, pedagang kehilangan pelanggan karena akses terhambat, petani tidak bisa angkut hasil panen karena truk proyek rusak jalannya desa. Kalau ini jalan hancur, biaya logistik pun pasti naik, harga sembako melambung. Ini bukan sekedar masalah jalan, ini adalah masalah keadilan sosial. Nah, kalau sudah seperti ini tanggung jawab siapa? Pertanyaannya sekarang, siapa yang harus bertanggung jawab? Mandor? Ya. Kontraktor? Jelas. Tapi juga pejabat yang kasih izin. Pemerintah daerah jangan cuma duduk di kantor ber-AC, turun ke lapangan. Kepala desa juga jangan cuma diam. Karena kalau rakyat menderita, kalian juga yang akan ditanya sejarahnya nanti. Saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua, terkhusus para kaum muda yang memang masih segar, dokumentasikan kerusakan. Jangan takut, foto, rekam, dan laporkan ke dinas terkait. Kalau nggak digubris, datang ke kantor DPR, datang ke kantor DPMPD, atau bikin audiensi bersama. Rakyat jangan cuma nonton, tapi ikut jaga jalannya pembangunan. Jangan sampai yang menikmati proyek cuma segelintir orang, sementara yang merasakan dampaknya jutaan warga. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi yang berani bersuara. Tapi suara beliau tidak cukup. Harus ada ribuan suara rakyat kecil yang bangkit. Pembangunan itu harus manusiawi. Galian tanahnya boleh, tapi jangan lupa etika dan akhlaknya. Dan untuk sahabat-sahabat semua, tetap semangat, tetap kritis, dan terus kawal keadilan sosial di negeri ini. Cukup sekian dari saya, Bambang Ferdiansa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.